Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita kali ini adalah pelajaran yang ketiga dengan tema bersikap toleran dan simpati. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama buka pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan pembelajaran berikut. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ketiga dengan tema bersikap toleran dan simpati. Indonesia adalah negara yang majmuk, negara yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, bangsa, dan kebudayaan. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleran dan simpati. Kita lihat gambar berikut. Kita lihat bergandengan tangan antar berbagai macam agama. Negara kita terdiri dari 6 agama: agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus saling bertoleransi, saling menghargai, hormat dan menghormati satu dengan yang lain. Anak-anak sekalian, Pak Guru akan menjelaskan yang pertama adalah tentang toleransi kepada sesama. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Apapun yang menjadi keputusan orang lain, apapun yang menjadi pendapat orang lain, kita harus menghormati. Contoh, menghormati pilihan orang lain seperti pilihan beragama atau keyakinan apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, kita tidak boleh memaksakan, kita harus menghargai, tidak boleh menolak dan lain sebagainya. Sikap toleransi dapat dipraktikkan dengan cara yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Antar umat beragama ini maksudnya adalah antara satu agama dengan agama yang lainnya itu saling hormat menghormati, tidak boleh saling mengganggu. Ketika agama lain sedang beribadah, yang lain tidak boleh mengganggu, tidak boleh berulah atau bertingkah laku yang mengakibatkan orang tersebut terganggu dalam ibadah. Yang kedua, saling menolong tanpa memandang agama maupun sukunya. Ketika ada bencana, ketika ada musibah yang terjadi, kita tidak boleh memandang siapa mereka, apa agama mereka, baru mau menolong. Tetapi yang kita lihat adalah tentang kemanusiaan. Sepanjang itu dia memerlukan pertolongan, segeralah kita tolong. Yang berikutnya, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Memang kita ini di negara kita yang sebagaimana Pak Guru jelaskan tadi adalah negara majmuk. Berbeda-beda, perbedaan itu memang telah Allah ciptakan bagi kita sebagai manusia. Ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, dan lain sebagainya. Itu perbedaan yang harus kita sadari bahwa sebagai negara yang majmuk, yang berbeda-beda itu memang ada di dalam masyarakat. Jangankan sebagai masyarakat luas, seorang yang kembar saja yang jelas mempunyai keinginan yang berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda. Berikutnya adalah menumbuhkan sikap simpatik. Apa sih sebenarnya? Simpatik itu adalah nama sikapnya.
Sedangkan simpati itu adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu simpati. Sedangkan sikap ini disebut sikap simpati. Untuk sikap simpati dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada teman yang sakit, kita dapat merasakan penderitaannya. Sehingga kita berupaya untuk menjenguk. Karena menjenguk orang yang sakit besar sekali pahalanya yang akan kita dapatkan. Berikutnya, ada teman yang memenangkan kejuaraan, menang dalam lomba misalnya, tentu itu dapat mengangkat nama sekolah, mengharumkan nama sekolah. Kita pun dapat merasakan kebahagiaan. Teman berbahagia karena dia telah meraih kejuaraan, kita pun merasa senang. Tidak boleh iri, tidak boleh kita curiga, tidak boleh kita berprasangka yang tidak baik kepada teman kita. Kita juga harus berbangga. Itu cara kita menemukan sikap simpati dalam diri kita. Berikutnya, contoh perilaku simpati yang tidak benar. Artinya yang tidak boleh kita lakukan. Misal, ketika ada teman kesulitan di dalam ulangan, pada saat ulangan teman kita ada kesulitan menjawab soal atau tidak mengerti, tidak tahu, lalu kita memberitahu jawaban, itu tidak boleh. Waktunya tidak tepat atau memberikan contekan, itu tidak boleh karena ini pada saat ulangan. Ya. Yang berikutnya, ketika ada anak kecil yang kesulitan mengambil mangga tetangga, lalu kita membantu mengambilkannya tanpa izin pemilik. Nah, ini juga tidak boleh kita lakukan. Kita kasihan dengan anak kecil, tidak bisa ngambil mangga. Tapi ingat, mangga yang diambil itu mangga siapa? Kalau memang kita juga berniat mau menolong, ya minimal kita beritahu dulu anak kecil tersebut bahwa itu mangga tetangga. Kalau memang mau, lebih baik minta kepada yang punya. Nah, kalau kita tidak bilang kepada pemiliknya, lalu kita menolong, itu tidak boleh. Itu rasa simpatik yang tidak benar. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan rasa simpati dalam diri kita. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap orang. Ketika melihat teman dalam keadaan buruk, lalu kita penasaran kenapa sih teman kita ini seperti ini. Jadi kita memiliki rasa ingin tahu. Tahu bukan artian dalam bahasa sekarang itu kepo, pengen tahu semua urusan orang, tidak. Tapi dalam hal misalnya dia bersedih, dia ada sesuatu yang kayaknya dia ini ya dalam keadaan yang kurang enak gitu ya. Kalau kita berupaya ingin tahu, dengan niat kita tentu ingin menolong. Yang berikutnya, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang. Artinya tidak boleh dalam bahasa agama kita, suuzon itu tidak boleh. Harus berprasangka buruk. Ketika orang misalnya bersikap sinis terhadap kita, kita juga tidak boleh berprasangka buruk. Nah, kita harus berkaca kepada diri kita. Mungkin ada sesuatu yang salah pada diri kita. Ya. Oleh karena itu kita senantiasa berprasangka baik. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Berikutnya, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Ketika ada teman yang curhat, dengarkan dengan baik. Jangan ketika teman cerita tentang permasalahannya lalu kita cuek, lalu kita tidak mengindahkan, tidak fokus mendengarkan. Nah, ketika teman bercerita, ketika teman menceritakan kesedihan-kesedihannya, itu paling tidak mengurangi bebannya. Siapa tahu kita punya solusi untuk mengatasi. Nah, ini beberapa tips, beberapa cara agar kita menumbuhkan sikap simpati di dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di dunia ini dengan berbeda-beda agar manusia saling mengenal sehingga dia dapat bekerja sama
dan memiliki sifat toleransi terhadap sesama. Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang gemar melakukan kebaikan. Dalam istilah agama kita yang mungkin kalian sering menghafal, ada kata fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebajikan. Oleh karena itu, sebagai manusia, apalagi orang yang beriman, hendaklah hari-hari kita itu diisi dengan berbagai macam kebaikan di dalam kehidupan kita, agar hidup kita itu menjadi kehidupan yang bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi keluarga kita, sehingga secara luas ketika manusia-manusia Indonesia berbuat seperti itu, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentu harapan Tangguru adalah kalian mampu menerapkan berbagai macam sikap, perilaku, toleran, simpatik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar mempelajari, tapi dipraktikkan di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk kita dapat menerapkan kebaikan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berbaik. Demikian kita